Kiai Haji Ahmad Asrori, Kiai asal Menes yang turut mensiarkan NU di Lampung. Kiai Haji Ahmad Asrori masih begitu berkesan bagi masyarakat di Tanjung Raja, Lampung Utara. Meski hanya 2 tahun bermukim di sana, namun nama Kiai Asrori masih terpatri sebagai salah satu tokoh yang turut mensiarkan ajaran NU di Lampung. Tanjung Raja saat ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Di tempat itu, berdiri cabang NU pertama di Lampung, tahun 1934. Pada saat NU masih baru berdiri di Tanjung Raja, pernah terjadi debat akbar antara 2 kelompok masyarakat yang saling berbeda pemahaman, 2 tahun setelah NU cabang Tanjung Raja berdiri, yaitu tahun 1936. Diceritakan oleh tokoh masyarakat setempat, Faruk Hairudin, Kiai Haji Ahmad Asrori lah yang mewakili Jamiyah NU ketika itu. Selama 3 hari 3 malam, beliau duduk berhadap-hadapan dengan tokoh kelompok seberang. Debat itu disaksikan oleh masyarakat banyak yang saling memberi semangat pada jagonya masing-masing. Debat kadang dilakukan dengan saling bersahutan, tapi kadang mereka saling membuka kitab rujukan masing-masing. Pada hari ketiga perdebatan, masing-masing pihak dibantu oleh tokoh dari luar daerah. Kiai Asrori didampingi oleh Muhammad Zaini dari Jakarta. Pada hari ketujuh perdebatan, datanglah salah seorang pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Surabaya. Namun saat itu perdebatan baru saja selesai. Kiai Haji Ahmad Asrori lahir di Desa Menes, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten, tahun 1914, anak tunggal pasangan Haisra dan Siti Saudah Maria. Dia adalah murid Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jamal, salah seorang pendiri Matlaul Anwar, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berpusat di Menes. Kiai Asrori juga pernah mondok di pesantren Tebu Ireng pada tahun 1923. Kiai Asrori adalah seorang yang cerdas dan sungguh-sungguh dalam belajar. Hingga kemudian Kiai Abdurrahman memberi kepercayaan padanya untuk bertugas di Lampung dalam memperkuat penyebaran agama Islam. Ketika berangkat ke Menggala, pada tahun 1934, usianya baru 20 tahun. Di Menggala, nama Kiai Ahmad Asrori cepat dikenal. Dia pandai bergaul hingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, selain ceramahnya yang berani dan memikat. Tokoh masyarakat setempat, Minak Raja Tihang, mengangkatnya menjadi anak. Dia pun masuk lingkaran keluarga Minak Raja Tihang. Salah seorang wakil Rais Syuriah PWNU Lampung, Kiai Haji Agus Syaiful Islam mengungkapkan, banyak mendengar kisah Kiai Asrori dari ayahnya, yakni Kiai Haji Agus Muzani. Kiai Syaiful memanggil Asrori dengan sebutan Abah. Kiai Haji Agus Muzani sendiri adalah Rais Syuriah PWNU Lampung pada saat Ketua Tanfiziah Haji Volta Jeli Panglima periode tahun 1984 sampai tahun 1992, dan Kiai Haji Kusnan Mustafa Gufron periode tahun 1992 sampai tahun 1997. Kiai Syaiful menceritakan, Kiai Asrori datang ke Lampung adalah untuk menyebarkan ajaran Islam sesuai arahan dari gurunya di Matlaul Anwar. Target saat itu memang hanyalah penyebaran ajaran Islam, khususnya paham Ahlussunnah wal Jamaah di Menggala, yang saat itu sedang marak upaya kristenisasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Belum bertujuan untuk membangun sekolah Matlaul Anwar, seperti yang ada di Banten. 2 tahun di Menggala, Kiai Asrori lalu hijrah ke Tanjung Raja. Saat debat akbar berlangsung, posisi Asrori sebenarnya masih tinggal di Menggala. Beliau datang ke Tanjung Raja untuk bertemu dengan Kiai Fadlil Amin, inisiator berdirinya NU di Tanjung Raja, yang masih terbilang kerabatnya. Tapi ternyata Kiai Fadlil sedang berada di luar Tanjung Raja menjalankan berbagai agenda. Di antaranya syiar Islam di luar Tanjung Raja dan menjadi komandan pasukan Hizbullah wilayah Barat,
yang areanya meliputi Lampung Utara bagian barat. Pada saat itulah warga Tanjung Raja mengeluhkan adanya pemahaman lain yang diajarkan di madrasah yang didirikan oleh Fadlil Amin tersebut. Hingga kemudian digagaslah debat terbuka, dengan Asrori sebagai juru bicara dari Jamiyah NU. Selesai debat itu, Kiai Haji Asrori didaulat menjadi pengajar di madrasah. Kiai Asrori pun menetap di Tanjung Raja. Saat di Tanjung Raja, seorang gadis yang sudah cukup dikenalnya di Menggala, datang kepadanya. Dikisahkan oleh Fajri, salah seorang anak Fadlil Amin, pernikahan Kiai Asrori dan Siti Sarah kemudian digelar di Tanjung Raja, dengan pesta selama 7 hari 7 malam. Namun pasangan itu tak lama menetap di Tanjung Raja. Hanya sekitar 2 tahun. Pada 1938, Kiai Asrori mengajak istrinya ke Menes, Banten. Pernikahan Asrori dan Siti Sarah melahirkan 2 orang anak, yaitu Ali Subro Maliki dan Nong Latifah. Dalam proses riset dan penulisan buku sejarah dan pertumbuhan NU di Lampung, Nong Latifah mengatakan, saat di Menes, Kiai Asrori dan Sarah masih terus mensiarkan ajaran NU. Siti Sarah melanjutkan dakwahnya terutama di kalangan ibu-ibu. Saat Muktamar ke-13 NU di Menes tahun 1938, misalnya, Siti Sarah tampil berorasi di depan umum, bergantian dengan tokoh ibu-ibu NU lainnya, yang kelak dari orasi itu merupakan cikal bakal berdirinya Muslimat NU. Sementara itu sejumlah warga Tanjung Raja yang ditemui penulis, mengaku sangat terkesan dengan kehadiran Kiai Ahmad Asrori. Padahal, kisah kedatangan beliau sudah berlalu begitu lama. Rupanya keteladanan sang Kiai begitu membekas dan terus diceritakan secara turun-temurun. Beliau adalah tokoh agama yang jasanya selalu dikenang. Membicarakan berdirinya NU di Tanjung Raja, tak bisa lepas dari peran Kiai Asrori, kata Faruk Khairuddin. Faruk adalah putra Abu Kasir, tahun 1904 sampai tahun 1968, yang usai debat terbuka tersebut diangkat menjadi penghulu di Tanjung Raja. Ketika Kiai Asrori kembali ke Menes, hubungan antara masyarakat Tanjung Raja dengan Asrori tak terputus. Beberapa warga Tanjung Raja melanjutkan pendidikan agama di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangunnya di Menes. Salah seorang putri Abu Kasir, Rohaya, dikirim untuk nyantri di pesantren tersebut selama 3 tahun, tahun 1963 sampai tahun 1966. Sebelumnya, Rohaya sudah pernah mondok di daerah Sri Bandung, Lampung Utara, selama 6 tahun, bersama Faruk Khairuddin. Hubungan keluarga kami sangat dekat, sudah seperti kakak adik dengan ayah saya. Sehingga silaturahim harus tetap kami jaga dengan mengirim kakak perempuan saya mondok di sana, kata Faruk Khairuddin. Di mata Rohaya, keluarga Kiai Asrori adalah keluarga yang harmonis. Kedekatan orang tuanya dengan Kiai Asrori, membuat Rohaya sudah dianggap sebagai keluarga dekat. Dia sering menyaksikan kadangkala Kiai Asrori tampak begitu lembut namun tegas dengan kedua anaknya. Kiai Asrori memiliki sejumlah karya tulis buku, yang banyak dibagikan saat berdakwah, ataupun menjadi bahan pegangan saat mengajar di madrasah. Salah satu bukunya adalah yang berjudul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku yang ditulis dengan huruf Arab itu masih dipegang oleh beberapa orang tua di Tanjung Raja, sebagai bukti pernah hadirnya ulama tersebut dalam menyebarkan agama Islam di daerah itu.